Sekolah Menengah Pertama Widya Pratama sudah berdiri sejak tahun ke-1965. Bangunannya kuno, dindingnya sudah mengelupas, dan beberapa jendela tampak retak. Namun sekolah itu masih beroperasi dan masih menyimpan rahasia. Di kelas 9 BIT, ada satu bangku yang tak pernah ditempati, letaknya di pojok belakang, dekat lemari tua. Bangku itu sudah berdebu. Kayunya lapuk dan berbau opek. Semua siswa tahu, jangan duduk di situ. Namun tidak ada yang tahu alasan pastinya. Para guru hanya berkata, itu untuk inventaris, jangan diganggu. Hari itu, seorang siswa pindahan datang. Namanya Andra. Karena kelas sudah penuh, wali kelas meminta Andra duduk di bangku kosong di pojok belakang. Seluruh kelas terdiam. Salah satu murid, Rika, spontan bersuara, "Bu, itu bangkunya." "Iya, saya tahu," potong Bu Lilis cepat. "Sudah cukup, Andra, duduk saja di situ dulu." Andra menurut, meski merasa heran. Saat ia duduk, udara di sekitarnya terasa dingin. Tangannya merinding tanpa alasan. Ia merasa seolah ada yang duduk di sampingnya, tapi tak terlihat. Sejak hari itu, Andra sering merasa diawasi. Buku catatannya sering terjatuh sendiri, pensilnya hilang, dan ia mulai mendengar bisikan lirik saat pelajaran berlangsung. Malam harinya, ia bermimpi duduk di kelas sendirian. Tiba-tiba dari bangku sebelah, muncul seorang gadis dengan seragam lusuh dan wajah pucat. Rambutnya menutupi wajah. Gadis itu berkata, "Bangkunya, jangan direbut, itu milikku, kembalikan." Andra terbangun dengan napas tersengal. Andra mulai mencari tahu. Ia bertanya pada Satpam lama, "Pak Karno." Dengan suara lirih, Pak Karno berkata, "Dulu ada siswi bernama Tiara. Pintar, pendiam, selalu duduk di bangku pojok belakang. Suatu hari, saat pelajaran kosong, dia hilang. Cuma tas dan sepatu yang tertinggal di bangkunya. Sejak itu, bangku itu dibiarkan kosong. Katanya arwahnya masih duduk di situ, nunggu pelajaran dimulai." Andra merasa perutnya mual mendengarnya. Malam hari, Andra bermimpi lagi, tapi kali ini lebih nyata. Tiara berdiri di depan papan tulis. Matanya hitam legam, kulitnya membusuk, dan darah mengalir dari telinganya. Kembalikan bangkuku, atau kamu akan menggantikanku." Saat Andra membuka mata, ia mendapati dirinya sudah duduk di bangku itu, padahal ia tidur di kasur. Pintu kamarnya terkunci. Tidak ada yang bisa masuk, tangannya berlumuran tinta hitam yang lengket dan berbau amis. Esoknya, bangku itu kembali kosong. Andra tak pernah datang ke sekolah lagi. Orang tuanya melaporkan bahwa Andra menghilang tanpa jejak. Yang menyeramkan, setiap pagi, bangku pojok itu terlihat bersih, tak berdebu, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Dan setiap malam, siswa lain sering mendengar kursi itu berderit sendiri. Di meja Andra yang lama, kini ada coretan. Bangkunya sudah kembali, tapi siapa yang berikutnya? 2 minggu setelah hilangnya Andra, sekolah kembali tenang. Meski desas-desus terus beredar, guru-guru memilih bungkam. Namun, di kelas 9 BIT, bangku itu tetap kosong. Sampai suatu pagi, muncul seorang siswa pindahan baru lagi. Namanya Gilang. Ia tampak cuek dan tak percaya dengan hal-hal mistis. Saat ia hendak mencari tempat duduk, tak satu pun bangku tersisa, kecuali satu. "Silakan duduk di pojok belakang itu, Gilang," ucap Bu Lilis datar. Semua murid langsung saling pandang. "Bangku itu lagi." "Serius, Bu?" katanya bangku itu. "Gilang, duduk," potong Bu Lilis dengan nada dingin. Dengan senyum tipis dan nada menantang, Gilang menjawab, "Ah, saya nggak percaya hantu. Saya suka duduk di pojok." Ia pun duduk. Dan saat punggungnya menyentuh sandaran kursi, ia mendengar bisikan, "Kamu bukan dia." Hari-hari berikutnya, Gilang mulai diganggu. Papan tulis di kelas sering menulis sendiri. Nama Andra muncul dengan huruf merah seperti darah. Buku Gilang penuh coretan tulisan kecil. "Bangku itu bukan milikmu. Sudah ada yang menunggu." "Rika,
Murid yang dulu memperingatkan Andra berani mendekati Gilang. "Bang, kamu harus pindah tempat. Itu bukan bangku biasa." "Kenapa?" "Karena katanya berhantu." "Aku nggak takut." Rika menatapnya dalam. "Bukan takut, tapi kalau kamu terus di sana, kamu bisa diambil." Gilang mulai menggambar tanpa sadar di buku catatan. Wajah seorang gadis muncul berulang-ulang. Rambut panjang, mata kosong, mulut menganga seperti sedang menjerit. Yang lebih aneh, setiap kali Gilang membuang gambar itu, gambar yang sama muncul di dinding dekat tempat tidurnya. Dan pada malam keempat, ia bangun dan melihat gadis itu duduk di meja belajarnya, memandangi dirinya sambil bergumam, "Kamu, penggantinya." Rika akhirnya memutuskan menyelidiki bangku itu sendiri. Ia pergi ke perpustakaan lama sekolah dan menemukan artikel lama, "Siswi menghilang di kelas 9 B Tiara, 2003. Tapi yang mengejutkan, di balik arsip itu, ada catatan guru. Tiara ditemukan meninggal di gudang belakang sekolah. Kepalanya membentur meja. Tapi sekolah sepakat merahasiakan agar tidak mencoreng nama baik. Bangkunya disegel. Tapi kenapa tetap muncul bisikan? Ternyata Tiara tidak hilang. Ia dibunuh, lalu kematiannya ditutup-tutupi, dan arwahnya tidak pernah tenang. Hari Kamis malam, Gilang kembali tidur. Tapi jam 3 pagi, ia terbangun. Tangannya bergerak sendiri, seperti menulis sesuatu di udara. Lalu ia menyadari, ia bukan lagi di kamarnya. Ia duduk di dalam kelas, sendirian. Semua kursi kosong, kecuali satu, di depannya. Perlahan, Tiara muncul dari balik lemari. Wajahnya kini rusak, mulutnya compang-camping, matanya putih kosong. "Sudah saatnya kamu menggantikan tempatku." Tiba-tiba bangku di belakang Gilang menggeser sendiri. Tiara menunjuk ke arah itu. "Duduk, seperti aku dulu." Keesokan harinya, kelas 9 Bit berjalan seperti biasa, tapi kali ini, bangku pojok tidak lagi kosong. Gilang duduk di sana, diam, tidak bicara, wajahnya pucat. Saat Rika mencoba menyapa, Gilang hanya menatap kosong dan tersenyum aneh. Ketika pelajaran dimulai, Bu Lilis masuk dan melihat Gilang. Ia bergumam lirih, seolah tahu, sudah kembali satu, tinggal 2 lagi.